Sakti Hotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM 2141256, kelas 1 BUMH, Prodi Manajemen. Di samping ini adalah kakak saudara saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah hidup Sang Buddha Gautama. Sejarah Buddha Gautama membahas tentang keberadaan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar ajaran Buddha. Siddhartha Gautama menemukan dan mengajarkan agama Buddha setelah mencapai suatu pencerahan secara sempurna atau disebut penyadaran penuh. Tahun kelahirannya bervariasi dan tidak ada sumber yang pasti. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 SM di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumini. Ayahnya Raja Suhodana adalah seorang kepala suku Klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah merapatkan bahwa ia akan menjadi seorang pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa Kshatriya, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa dan tidak meneruskan tahta sang ayah. Untuk mencegahnya menjadi seorang petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di luar kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar. Diajarkan oleh para Brahmana setelah dilatih dalam bidang panahan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun sudah memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan Kapilavastu di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana. Seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk berpengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasikan dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencapai pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahami sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Kehidupan petapaan dan pencerahan. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan petapaan dan mengambil bagian dari prakteknya, belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Petapa Alara Kalama dan Udakara Putra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 petapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tidak juga muncul, ia mengandalkan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga mampir kelaparan dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya, sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawari semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Kemunculan Sang Buddha. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelah seluruh kehidupannya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada petapaan ini, dia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemampuan yang
keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sakyaksam Buddha tepat ketika waktu bulan Purnama Siddhi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya memancar 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Penyebaran ajaran Buddha. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai pencerahan sempurna. Antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Tanthagata, Sugata, Bhagawa, dan masih banyak lagi gelar lainnya. Khotbah pertama yang disebutkan Dhammacakkappawanta Sutta didengarkan oleh kelima petapa pengikutnya. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para petapa yang tidak mengajukan semua pembatas antar kelas, ras, jenis kelamin, dan latar belakang manusia dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya, istrinya, Yasodhara menjadi murid dan petapa juga. Sementara anaknya Rahura menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian Buddha Gautama menyebarkan Dhamma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai parinimmana. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2500 tahun kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik bawa banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama, namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Jadi, dari kisah ini, saya dapat tahu kalau Sang Buddha itu tidak mudah putus asa dan selalu semangat, sehingga patut dicontoh. Sekian dari saya, Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.